Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hidup ini antara bahagia dan sedih, antara senang dan susah, dan hidup ini juga orang antara keadaan yang membuat nyaman dan keadaan yang sempit. Karenanya ada pembahasan yang harus kita bahas sesuai dengan panduan syariat tentang tema sedih. Siapapun tidak ada yang mau sedih, siapapun itu. Hidup ini kita tidak ada yang mau sedih. Kesedihan sesuatu yang memberatkan dalam kehidupan seorang, bahkan bisa menghentikan perjalanan seseorang. Hanya masalahnya adalah ketika seseorang hari ini atau panduan manusia ini sudah berubah. Bukan panduan yang menciptakannya, tapi panduannya tidak ada panduan sama sekali sebenarnya. Semua hanya berdasarkan pengalaman pribadi, hanya berdasarkan orang-orang tertentu dan seterusnya. Maka dari itulah kemudian orang bahkan tidak tahu bagaimana bersikap dalam hidup. Orang akhirnya susah untuk lari dari kesedihan-kesedihan. Orang hidupnya penuh dengan kesedihan-kesedihan. Maka Islam yang perlu dipahami ada dua hal besar dalam Islam. Yang pertama adalah bahwa Islam adalah agama yang tidak pernah menganjurkan kesedihan. Islam agama yang bahagia, agama yang menyenangkan, yang akan mendorong orang untuk hidup dalam kelapangan hidupnya. Dan yang kedua adalah bahwa bagaimana kita bersikap ketika kita mengalami kesedihan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, luar biasa beliau menjelaskan dengan sangat detail, sangat dalam, dengan dalil-dalil yang kuat tentang tema sedih ini. Dahsyat. Beliau mengatakan, kata beliau bahwa kesedihan itu adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Islam tidak pernah ini bukan agama kesedihan. Tetapi kesedihan itu adalah sebuah tempat yang pasti akan disinggahi oleh setiap orang. Dibedakan. Jadi bedakan antara bahwa kesedihan itu adalah sebuah tempat yang akan disinggahi oleh siapapun. Artinya setiap kita pasti akan sedih. Walaupun di sebagian episode kehidupan kita. Tetapi Islam sendiri tidak mengatakan bahwa tidak menganjurkan orang untuk bersedih. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim, Ibnu Qayyim memaparkan panjang lebar. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran sendiri banyak sekali memerintahkan kita untuk jangan bersedih. Kita dilarang untuk bersedih. Allah berfirman bahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi beliau sudah dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy dalam perjalanan hijrah beliau. Kemudian Abu Bakar menangis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, diabadikan dalam Al-Quran, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Begitu dalam ayat yang lain. Tapi ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tahzan alaihim, Muhammad, jangan sedih menghadapi mereka itu. Orang-orang yang memusuhimu itu, kamu jangan bersedih. Kalau boleh dibilang Nabi SAW bersedih, sedih. Bagaimana tidak, beliau dibudustakan, beliau dilempari, bahkan dicaci maki, dihina dan seterusnya. Tetapi ternyata Allah mengingatkan, jangan sedih Muhammad, jangan sedih berhadapan dengan mereka. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang akan mendapatkan hasil. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takutnya, tidak ada sedihnya. Orang itulah orang beriman, tidak ada takutnya, tidak ada sedihnya. Bahkan puncak dari semuanya adalah ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ketika nanti orang-orang sudah memasuki kenikmatan abadi, kenikmatan terbesar yang kekal di dalamnya, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua yang masuk surga akan berkata, wa qala alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah, wa qala alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Artinya di surga sama sekali tidak ada kesedihan. Di surga tidak ada kesedihan. Karenanya bukankah dunia ini adalah merupakan
bekal untuk akhirat? Bukankah dunia ini adalah merupakan muqaddimah untuk akhirat? Kalau di surga tidak ada kesedihan, maka begitulah orang beriman di muka bumi ini. Tidak ada takut, tidak ada sedihnya. Karenanya puncak dari semuanya adalah ketika seseorang nanti masuk surga, dia akan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Artinya, orang beriman sekalipun hidup di dunianya ada sedihnya. Tapi begitu masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sedih itu hilang. Tapi sekali lagi bahwa kesedihan itu bukan merupakan sebuah perintah agama untuk orang bersedih, apalagi dalam kehidupan dunia ini. Tetapi dia hanyalah tempat yang akan disinggahi oleh siapapun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disampaikan oleh sahabat mulia Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Al-Harith bahwa ma ra'aitu ahadan akthar tastabassuman min Rasulullah SAW. Aku belum pernah melihat ada orang yang paling banyak tersenyumnya melebihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasul orang yang Masya Allah tersenyum, indah hidupnya, senyum indah. Makanya ini adalah kehidupan yang membahagiakan. Orang beriman, orang yang bahkan diminta, diajari kita oleh Rasul untuk berlindung dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal huzn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Al-ham wal huzn, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bedanya ada. Kalau ham, kegundahan, itu pada sesuatu yang akan terjadi. Artinya kita memikirkan sesuatu yang akan terjadi, kemudian kita menjadi gundah hidup kita. Itu namanya ham. Adapun huzn, kesedihan, adalah pada sesuatu yang telah berlalu. Artinya ada peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, itu yang membuat kita bersedih. Dua-duanya kita diminta di dalam syariat untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sedih disebabkan oleh sesuatu yang telah berlalu. Jangan sampai kita bersedih oleh sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Maka dari itulah bersedih ini di dalam kehidupan orang-orang yang beriman itu harus mendapatkan perhatian juga. Untuk kita lihat, ini tentu berbeda dengan kegundahan orang-orang soleh yang hidup di tengah lingkungan yang rusak umpamanya. Yang oleh para ulama disebut bahwa kesedihan itu ada kesedihan karena urusan dunia kita, ada kesedihan karena urusan akhirat kita. Urusan dunia kita mungkin seseorang la qadarullah kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintainya, dan seterusnya, berbagai macam musibah. Jangan sampai itu membuat hidup kita larut tenggelam dalam kesedihan. Dan adapun kehidupan kesedihan kita terhadap akhirat, kegundahan kita pada akhirat kita beramal dengan penuh takut pada Allah Subhanahu wa taala, antara berharap diterima amal kita, antara kita khawatir amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Justru itu yang diajarkan dalam Islam. Tapi secara umum, hidup orang beriman adalah hidup yang membahagiakan, hidup yang luar biasa, sebagaimana dikatakan oleh para ahli ilmu bahwa andai anak-anak raja atau andai raja dan anak-anak raja itu tahu, maka apa yang ada dalam hati kami, kenikmatan dalam hati kami, maka mereka akan mengambil paksa dengan pedang-pedang mereka. Ini menunjukkan bahwa raja, anak raja, kekayaan, jabatan, pangkat, kebesaran, fasilitas, ternyata bukan itu yang menjadi penyebab seseorang menjadi bahagia. Ternyata ketika seseorang dengan imannya, itu yang disebut membahagiakan dalam hidup seseorang. Adapun bagaimana ketika seseorang merasa sedang dalam kesedihan, bagaimana bersikap, bagaimana seseorang harus supaya dia jangan sampai kesedihan itu membuat dia berhenti dalam langkahnya. Ini berbahaya kalau gara-gara kesedihan kemudian seseorang berhenti dalam perjuangannya. Karena itulah maka Nabi SAW ketika berdakwah di masyarakatnya sedih juga, karena ini urusan akhirat, di mana Nabi berdakwah dengan semua hal yang didapatkannya. Ada yang mengingkarinya, kafir, menentangnya, menolak, yang mencaci makinya, melemparinya, bahkan berencana membunuh beliau.
Ternyata Rasulullah SAW sedih. Tapi sedih itu tidak boleh sampai mencelakai diri. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Jadi Muhammad, jangan sampai engkau mencederai, membinasakan dirimu sendiri hanya karena merasa sedih melihat mereka tidak kunjung beriman. Itu tidak boleh. Artinya sedih ada, pasti. Orang beriman dakwah tidak disambut oleh masyarakatnya. Melihat masyarakat dalam kekafiran sedih sekali. Tetapi itu tidak boleh sampai menghancurkan, mencederai orang-orang beriman dalam hidup, sampai menghentikan langkah orang-orang beriman. Karenanya kalau kita bersedih dalam urusan harian dunia kita, segala macam kita bersedih, orang beriman harus mengukur banyak hal. Karena sebatas apa kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebatas itulah kita akan mendapatkan bahagia. Artinya, kalau hubungan kita dengan Allah kuat sekali, maka bahagia di hati kita tebal sekali. Tetapi kalau kita berhubungan dengan Allahnya lemah sekali, maka alangkah kecilnya bahagia dalam kehidupan kita. Walaupun kita menganggap mungkin sudah bahagia, tapi kecil sekali bahagia itu. Dan ternyata kalau orang sedang bersedih itu, Nabi SAW berusaha menghibur kita semuanya supaya tidak berkelanjutan. Kalau ada yang bersedih, maka Nabi SAW mengatakan bahwa, kata Nabi, orang tidak ada apapun yang menimpa orang beriman, baik itu berupa sakit, berupa kesedihan, kegundahan, bahkan hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Artinya bahwa orang-orang beriman mendapatkan pahala dari kesedihan yang menimpa dirinya. Untuk itulah maka kalau ada orang yang hidupnya terus bersedih, dia berturut-turut kesedihan itu, maka cobalah koreksi tentang iman kita, tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang dosa, yang dosa itu menyebabkan kita serba ragu, serba gundah dalam hidup ini. Coba dikoreksi itu. Jangan-jangan itulah yang menjadi penyebabnya. Mari kita hilangkan itu supaya hilang kesedihan, pergi kesedihan itu dari kehidupan kita. Dan inilah yang seharusnya juga oleh orang-orang beriman harus diperhatikan dalam kehidupannya, karena ternyata orang-orang beriman ini diperintahkan Allah untuk berbahagia. Ketika seseorang bersedih, maka seseorang harus juga melakukan tindakan yang benar. Karena jangan sampai bersedih itu terus berkelanjutan sampai membuat orang putus asa. Karena kalau putus asa, dikhawatirkan dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Makanya dia harus kontrol betul kesedihannya. Dan lihatlah Rasul ketika menyampaikan, orang beriman itu hidup di antara dua rel. Yang pertama adalah ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair fa in asabahu sarra syakar fa kana khairan lah. Orang beriman itu semua kehidupannya baik, semua urusannya baik. Kalau dia dalam keadaan sedang mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Dan itu baik buat dia. Itu rel pertama. Dan yang kedua adalah wa in asabathu dharra sabar bahkan khairan lah. Tapi kalau dia mendapatkan musibah, kesulitan, maka dia bersabar, dan itu baik buat dia. Jadi inilah dua rel orang beriman. Dua-duanya harus ada. Kalau kita dalam keadaan sedang bersedih, maka ingatlah juga hadis ini. Dan juga bahwa ingatlah ketika ayat nanti kelak, ketika Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memasukkan kita ke dalam surganya, maka kita termasuk orang yang akan berkata segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan semua kesedihan ini. Ingatlah ayat ini, maka ayat ini akan menghilangkan kegundahan dalam hati kita. Karena betapapun sedihnya hidup di dunia ini, betapapun besar musibah yang ada di dunia ini, maka kalau kita orang beriman, kesedihan itu tidak akan lama, nggak seberapa. Karena hidup di dunia ini tidak akan lama. Tapi kita akan berkata kelak di surga Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kegundahan dan kesedihan. Tidak akan ada lagi kesedihan ketika kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang beriman adalah orang-orang yang ketika dia mendapatkan kesedihan, maka kesedihan itu mari kita maknai di antaranya juga sebagai ampunan dosa-dosa kita. Artinya bahwa lebih baik kita mendapatkan kesedihan ini sebagai sebuah tebusan dari kesalahan kita, daripada kemudian kesalahan kita nanti ditumpuk di akhirat dan pertanggungjawabannya sangat berat. Makanya kita
ketika kita mendapatkan kesedihan itu, maka mari kita koreksi, evaluasi diri kita, dan seterusnya. Kemudian juga ada hal yang sangat teknis, karena hari ini ada penyakit di masyarakat, tiba-tiba masyarakat menjadi sangat suka dengan hal-hal yang sifatnya menyedihkan, tayangan yang serba membuat hati teriris-iris, bacaan yang membuat orang dan seterusnya. Itu sesuatu yang kalau orang bersedih, hindarilah tempat-tempat yang membuat Anda menjadi bersedih, karena hal-hal yang seperti itu akan memicu kesedihan-kesedihan. Dan Rasulullah SAW manusia biasa seperti kita, tapi beliau orang paling mulia. Rasul ketika manusiawi, ketika beliau ditinggal mati oleh anaknya Ibrahim meninggal, Rasul menangis bercucuran air mata, sedih. Nabi SAW mengatakan, ini panduan buat kita. Kata Nabi SAW, innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma wa la naqulu illa ma yardar rabb. Kata Nabi, hati sedih, putranya meninggal, hati sedih, mata menangis, tapi yang keluar dari lisan adalah sesuatu yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mari kita jaga lisan kita kalau sedang sedih. Lebih baik diam daripada berbicara, karena kita khawatir justru akan berbicara yang buruk, bahkan mungkin mendoakan keburukan bagi diri kita sendiri. Maka jaga lisan, kendalikan lisan ketika dalam keadaan sedih. Jangan berucap kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang ridho terhadap semua takdir Allah yang diberikan pada kita. Karena perlu diketahui, walaupun panjang malam ini, tapi esok selalu ada pagi yang lebih bercahaya. Walaupun panjang kegelapannya, tapi esok ada harapan. Karena jangan sampai kita berlarut dalam kesedihan. Mudah-mudahan Allah berikan pahala besar kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak akan dijadikan bagian dari orang-orang yang kelak berkata di surganya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.